Berduka dan beriman, tema renungan kita pada malam hari ini. Ada cerita teman saya dalam perjalanan mereka berkelakar, ya. Cerita-cerita oplosan, ngomong kosong. Mereka saling menanya tentang di mana mereka mau mati. Kamu di mana kamu rencana mau mati? Dia bilang, apa pertanyaan itu? Tidak, jawab saja. Oh, saya di udara. Bagaimana bisa mati di udara? Naik pesawat jatuh. Kenapa? Uang dukanya banyak. Masih pikir uang. Yang satu lagi ditanya, bagaimana? Saya di air. Saya naik kapal pesiar, tiketnya kan mahal. Iya. Kayak film Titanic, Leonardo DiCaprio peluk siapa itu? Baru nyanyi, tenggelam kapal. Uang dukanya juga banyak. Tapi tidak utuh lagi badannya. Kalau orang di pesawat jatuh pesawat tidak ada yang utuh. Begitu juga yang di laut. Syukur-syukur kalau masih ada tangan kalau orang jatuh dari pesawat. Nah, yang satu bilang, saya di darat saja deh. Kenapa? Masih utuh kita punya badan. Ya, lengkap, komplit semua. Nah, saudara-saudara, kalau saya tanya kepada kita semua, di mana kita mau mati? Tidak ada yang mau dan tidak ada pun yang ketahui di mana dan kapan. Sambil pegang traktor, tiba-tiba datang petir hantam. Sambil memancing ada petir, ngerinya. Tanya kalau saya sudah hujan-hujan sementara memancing, saya sudah pulang cepat itu. Karena di stik pancing yang saya dikasih seorang teman itu ada memang tanda bahayanya, tanda set begini, bahaya petir. Sedang ngeri ini. Beli pancing begini ada tanda bahayanya di stik. Di hujan itu saya cepat lari. Menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, semua kita pasti akan mati. Kapan dan di mana dan bagaimana caranya, pasti kita mati. Tidak ada yang tidak akan mati. Dalam usia yang berapa, dalam kesempatan yang seperti bagaimana, biar dulu dia lewat tren. Dalam kesempatan dan bagaimana caranya, pasti kita akan mengalaminya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, bagaimana kita menanggapi duka cita itu dan dalam cara kita beriman kepada Allah. Mari lihat bagian firman Tuhan tadi. Nah, saudara-saudara, kisah ketika Yesus menyampaikan akulah kebangkitan dan hidup, itu mau menegaskan kepada Marta yang datang kepada Yesus menanyakan, seandainya engkau ada di sini di rumahku, saudaraku itu tidak mati, Lazarus itu tidak mati. Marta memang beriman kepada Yesus, tetapi ada bagian-bagian tertentu di mana iman itu lemah dalam hidupnya, seolah-olah Yesus itu jauh dalam hidupnya. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yesus jauh dari hidupnya dan ia pun jauh dari Yesus. Dia datang menghampiri Yesus dan sambil berdiri, kalau ke dalam cerita ini berbeda dengan Maria.
Maria meskipun sama jawabnya, pertanyaannya kepada Yesus, tetapi Maria datang kepada Yesus itu tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kita tahu kisah Marta dan Maria tuh. Yang satu Maria duduk mendengar kisah Yesus bercerita, dan Marta yang sibuk sana sini. Tetapi rupanya mereka goyah juga dalam iman mereka ketika saudaranya yang bernama Lazarus itu meninggal. Ini ada bagian yang dimana saudara-saudara kita selaku manusia dalam peristiwa duka cita itu kita lemah. Kita bisa katakan dan yakinkan diri kita bahwa iman saya kepada Yesus itu 100% sebagaimana KTP seumur hidup 100% juga. Tetapi ada bagian-bagian di mana iman kita itu melemah. Seolah-olah Yesus itu jauh atau kita jauh dari Yesus. Sehingga Yesus pun menyampaikan berita ini kepada Marta juga Maria. Ayat 25 dan 26 itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, bahwa Yesuslah sumber kehidupan itu benar dalam kenyataan ini. Itu ditanggapi dengan respon Marta bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Engkau Tuhan, Juru Selamat. Begitu juga dengan Maria. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Tidak ada dalam pikiran mereka berdua bahwa akan ada kehidupan Lazarus setelah Lazarus mati. Yesus pun datang menanyakan, di mana engkau membaringkan dia? Nah, saudara-saudara, Marta dan Maria mengantarkan Yesus ke kubur Lazarus. Di sana Yesus menyampaikan kepada Marta, angkatlah batu itu. Angkatlah batu itu. Batu penutup kubur yang besar itu, saudara-saudara, seorang perempuan tentu tidak mampu untuk mengangkatnya. Sehingga dalam bagian selanjutnya dikatakan mereka mengangkat batu itu. Bahwa Maria dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus menengadah dan berkata kepada Bapa di surga. Dan setelah itu saudara-saudara, Yesus berkata, marilah, keluarlah Lazarus. Dan Lazarus pun keluar dari kubur itu. 4 hari dia mengalami kematian. Nah, saudara-saudara, siapa yang tidak sedih atas kehilangan orang yang kita cintai? Siapa yang tidak menangis? Dan siapa yang tidak kecewa atas keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup itu? Mengapa begini? Kenapa harus seperti ini? Kita mempertanyakan kehidupan kita. Dan dalam pertanyaan-pertanyaan itu, saudara-saudara, di sanalah kita lihat betapa lemahnya kita selaku manusia. Betapa lemahnya kita selaku manusia. Bahwa tidak ada lagi tempat yang dapat kita andalkan selain hanya kepada Yesus.
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana ini saudara-saudara? Hidup walaupun ia sudah mati. Bahwa kematian bagi Yesus itu tidak ada, yang ada adalah kehidupan. Kematian itu dikenal dalam urusan manusia, tetapi bagi Yesus kehidupan. Allah tidak mengenal kematian itu, meskipun dalam kenyataan bahwa kita mati, tetapi di dalam Allah pengenalannya bahwa kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan dalam hidup kapan, di mana, dan bagaimana caranya kematian itu datang pada kita masing-masing. Kita berduka atas itu, tetapi kita beriman bahwa di dalam Yesus tidak mengenal kematian. Di dalam Yesus hanya ada satu hal yang dikenal, yakni kehidupan. Keputusan Tuhan dalam kenyataan hidup kita hari ini, kematian seorang cucu dan anak terkasih di rumah di sini, itu bagi kita. Tetapi dalam pandangan Allah itu adalah kehidupan. Sebagaimana ia membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Kita menangis dan bersedih. Orang tua mungkin kesedihan luar biasa yang ada. Nenek dia menyangkal seperti ini, tetapi ini kenyataan yang ada. Tapi bagi Yesus sekali lagi dia tidak mengenal kematian itu, sebagaimana Lazarus dibangkitkan. Yang ada di dalam pengenalan akan Allah, yakni kehidupan. Sehingga tidak lagi ada keraguan-keraguan dalam hidup kita akan kematian itu sendiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Betul. Atau masih kita berandai-andai mau mati di mana? Dari pesawat bolehkah? Naik kapal pesiar atau di darat? Banyak cara saudara-saudara kita tinggalkan dunia ini. Entah seperti apa. Tetapi itu hanya kita kenal sesama manusia. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang ada di dalam pengenalan akan Allah yakni kehidupan.